pagi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Teresia Nenobais. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat GBIB Efata Pasaman. Sebelum kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami umat-Mu, kami kembali mencari Engkau. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami kembali dengan keadaan yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membimbing kami dengan firman-Mu, firman yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Biarlah itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh bertumbuh iman percaya kami hanya kepadamu saja ya Bapa. Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami, memberikan hikmat bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan juga untuk memampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Injil Yohanes pasal 10, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yohanes 10, ayat 1 hingga ayat 10 yang mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Benarkah domba hanya mengenal dan mendengar suara gembalanya? Seekor domba pasti mengenal suara gembalanya. Hal ini dikarenakan domba merupakan binatang yang cerdas. Mereka tahu siapa yang selalu memberikan mereka makan. Dan biasanya gembala akan memberikan makan dengan tangannya. Diajaknya domba itu berbicara, bahkan diberikan nama bagi domba itu, supaya terjalin hubungan yang erat antara gembala dan dombanya. Dengan demikian, jika gembala memanggil, menuntun domba ke padang rumput, dengan mudah mereka mengikuti kemana arah gembala akan menuntun mereka. Sekalipun nanti domba-domba yang dituntun ke padang rumput bercampur dengan domba yang bukan milik gembala. Tetapi ketika gembala memanggil, mereka langsung dengan sendirinya mengikuti suara gembala mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka sangat tepat jika Tuhan Yesus menggunakan gambaran gembala dan domba untuk hubungan para pemimpin umat
yang dipercayakan untuk menjaga, membimbing umat dengan umat Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran ini sesungguhnya dipakai untuk menyentil para pemimpin umat saat itu, yaitu mereka para pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, yang tidak benar-benar menjalankan tugas sebagai gembala. Maka mereka ini diibaratkan seperti pencuri atau perampok, di mana pencuri dan perampok hanya mengambil keuntungan dari domba-domba tersebut, sehingga mereka hanya membinasakan. Pencuri dan perampok pun tidak melewati pintu, tetapi mereka naik ke atas tembok untuk mencuri. Dan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-9, dia mengibaratkan dirinya sebagai pintu. Kata pintu dalam bahasa Yunaninya turah. Dan kata turah ini memakai kata sandang he, yang menunjukkan pada ketunggalan kata. Sehingga kata pintu di sini menggambarkan hanya satu pintu saja. Hanya satu pintu yang ada, bukan 2 atau 3. Sehingga Tuhan Yesus ketika dia menggambarkan dirinya sebagai pintu, maka dia hanya satu-satunya pintu itu. Jalan masuk atau jalan keluar yang akan membimbing domba-domba yang dipakai oleh gembala menuju ke padang rumput. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang dipaparkan Tuhan Yesus ini sangat jelas bagi kita, bahwa hanya melalui Yesuslah jalan satu-satunya, jalan masuk untuk menuju kepada kehidupan kekal dan berkelimpahan. Hanya dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Gembala yang adalah para pelayan Tuhan yang diberikan tongkat kepercayaan untuk mengembalakan domba-domba yang adalah umat Tuhan, sama-sama memiliki keterhubungan hanya melalui satu pintu itu saja. Dan sebagai gembala, para pelayan dengan tekun menuntun umat untuk merasakan kasih dan damai Kristus. Mereka harus tetap dipelihara dengan makanan dan minuman rohani, yaitu firman Tuhan. Menjaga agar para umat tidak kelaparan dan haus akan firman, sehingga mereka tidak mati rohaninya, tetapi tetap terpelihara dengan baik. Dan sebagai domba pun, umat mau mendengar dan mengikuti suara gembalanya, sebab gembala yang baik tidak akan pernah menyesatkan dan menuntun umat ke jalan yang salah. Sebab gembala hanya menggunakan satu pintu itu saja, yaitu Kristus. Mereka akan taat dan patuh hanya kepada Yesus, sehingga apapun yang menjadi pengajaran dari gembala adalah pengajaran yang berdasarkan ajaran Kristus, baik itu sikap, perkataan, dan perbuatan Yesus yang Yesus sendiri ajarkan selama ia di dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah siapapun kita, jika kita menjadi gembala, jadilah gembala yang baik. Atau kita menjadi domba, baiklah kita menjadi domba yang baik. Maka ada kesatuan di dalam persekutuan umat Tuhan, bahwa kehidupan bergereja
akan semakin diberkati. Dan betapa indahnya persekutuan itu. Jikalau kita memiliki keterhubungan satu dengan yang lain berdasarkan kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang menyapa kami pada pagi hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan, baik itu kami sebagai pelayan-Mu, yang adalah gembala yang Tuhan percayakan untuk membimbing umat-Mu, ataupun kami sebagai domba-domba yang adalah umat-Mu ya Bapa. Biarlah kami bersama-sama boleh masuk melalui pintu yang adalah Kristus. Pintu yang membuka jalan bagi kami untuk menerima karya keselamatan Tuhan. Pintu yang membuat jalan kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Mampukan kami sebagai pelayan-Mu untuk membimbing umat-Mu, ya Bapa. Dan mampukan kami sebagai domba-Mu, umat-Mu. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi arahan nasihat dari para gembala kami. Sehingga ya Tuhan, melalui keterhubungan kami satu dengan yang lain, gereja Tuhan, jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat yang melimpah. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami setiap usaha pekerjaan kami. Biarlah kami boleh selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah juang kami. Berkati juga keluarga kami. Biarlah kasih sayang Tuhan boleh selalu ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami boleh merasakan sukacita dan damai-Mu. Tuhan, kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka, memberikan kekuatan pemulihan yang daripada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah kehidupan kami yang kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berkarya hari ini. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita semua.